Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Teman Hijrahmu. Bayangkan sebuah kaum yang hidup dengan kekuatan dan kemegahan yang luar biasa. Namun, semua itu hancur seketika karena kesombongan mereka. Kali ini, kita akan menyelami kisah Nabi Hud alaihissalam dalam mendakwahi kaum pembangkang. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak penjelasan Ustadz Khalid Basalamah. Surah Hud, surah nomor 11, ya, ayat 50 dan 60, dan ini menandakan pentingnya untuk mempelajari kisah Nabi Hud sampai Allah namakan satu surah Al-Quran dengan nama beliau. Bunyinya, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Ya wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama' alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin in naqulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu' qala inni ushhidu allaha washhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha in rabbi ala siratin mustaqim fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a in rabbi ala kulli shay'in hafidh walamma jaa amruna najjayna hudan walladhina آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربه وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. Terjemahannya, dan kepada kaum Ad. Semua yang baca Quran disuruh oleh Allah mengenang kisah ini, mengambil pelajarannya. Kalau tidak, enggak mungkin Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan kenanglah, pelajarilah, renungilah. Ya, kaum Ad kami telah utus saudara mereka yang bernama Hud. Maksudnya satu suku. Ya. Dia berkata, Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada ilah bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada. Kenapa? Karena kaum Ad ini adalah kaum umat manusia yang pertama mendatangkan lagi sesembahan berhala setelah dihancurkannya kaum Nuh. Kita tahu kisah Nabi Nuh yang lalu kita pernah sampaikan, Allah binasakan mereka karena mereka terus menyembah berhala. Ya. Mereka sembah berhala dan mereka minta pertahankan, mereka turun-temurun menyampaikan untuk tidak meninggalkan sembahan tersebut sampai Nabi Nuh mendakwai mereka 950 tahun. Beberapa generasi berjalan dalam tauhid, tapi kembali kaum Ad menyembah lagi berhala. Ini menandakan teman-teman sekalian sangat tepat apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa berkata kepada Allah, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sungguhnya berhala ini benar-benar digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan banyak manusia. Awalnya seni, awalnya karena suka, lama-lama berubah jadi sesembahan. Itu yang terjadi. Dan Allah binasakan semua orang-orang yang menyembah berhala di masa Nabi Nuh, yang selamat cuma beberapa orang di kapal saja. Tapi terulang lagi. Kaum Ad kembali lagi mengikuti bisikan syaitan dengan alasan seni, mengukir-ukir patung, kemudian mulailah mereka sembah dan mereka kultus. Nah, terulang lagi itu. Dikatakan, wahai kaumku, kalian hanya mengada-ngada. Patung ini nggak bisa ngomong, kalian yang ukir, kalian yang warnahin, kalian yang pikul ke tempat yang kalian mau sembah, dan kalau rusak kalian yang perbaikin. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Jangan sembah berhala-berhala ini. Dan aku tidak perlu dibayar. Ingatkan aja. Ada Tuhan kalian Allah. Ingat kisah-kisah Nabi sebelum ada Nuh, ada Idris, ada Nabi Adam. Kita harus mentauhidkan Allah gitu. Imbalanku nanti dengan aku sampaikan hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Dan Hud berkata lagi, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu dan bertobatlah kepadanya dari sembahan-sembahan berhala.
Niscaya dia dengan kalian tobat dan mentauhidkannya akan menurunkan hujan yang sangat deras. Terjemahan letterletnya hujan deras. Makna tafsirnya adalah dengan turunnya hujan, di sini deras bukan yang membinasakan, tetapi hujan yang terus-menerus turun dalam makna memenuhi kebutuhan lalu berhenti setelah musimnya selesai. Sehingga hujan di sini adalah hujan rahmat yang dimaksud. Karena dengan turunnya hujan, manusia hidup, tumbuh-tumbuhan hidup, ya hewan-hewan hidup gitu ya. Dan dia juga akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Nah, salah satu ciri kaum Ad ini Allah berikan kekuatan fisik. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami. Dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpahkan penyakit gila atas dirimu. Dan subhanallah, inilah kebiasaan orang-orang yang memang dasarnya bukan mau mencerna penyampaian dan kebenaran, tetapi bagaimana mereka melakukan penolakan dari awal. Di masa kita ada begitu. Orang-orang yang kita ingatkan salah, nggak boleh, Allah larang, sudahlah, ya kita tidak percaya, tidak peduli, itu ada. Bahkan kadang-kadang dianggap orang yang tegas dengan agama, ini orang garis keras, ini orang gila atau semasanya. Itu sudah terjadi di kisah klasik dulu. Ya. Lalu Hud berkata, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Maksudnya Nabi Hud di sini mirip kisah Nabi Nuh kalau antum ingat. Nabi Nuh juga sama. Waktu kaumnya menolak terus dakwanya, tauhidnya, maka Nabi Nuh menantang mereka. Sebagaimana Nabi Hud menantang mereka. Kalian mengaku punya kekuatan fisik, punya kecerdasan, punya militer yang tidak terkalahkan. Coba lawan saya satu orang sendiri dengan semua kekuatan kalian. Jadi Nabi Hud menantang, ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau gitu ya. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabbmu. Kalian mau buat tipu daya, aku akan menyerahkan urusanku kepada Allah yang dia penciptaku dan pencipta kalian. Tiada atau tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh Rabbku di jalan yang lurus atau adil. Maka jika kamu berpaling, tidak mau dengar dakwah ini, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu. Dan Rabbku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Kalau kalian menolak silahkan. Tapi saya sudah lepas tanggung jawab depan hari kiamat dan ketahuilah kalian akan dibinasakan. Allah gantikan nanti kaum yang lain lalu Allah uji lagi. Beriman enggak? Enggak beriman dibinasakan lagi. Yang beriman diselamatkan. Begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Dikatakan dan Rabbku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah atau kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Rabbku maha memelihara atau pemelihara segala sesuatu. Dan ketika azab kami datang, Allah bilang, maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Orang yang beriman di dunia selamat dari siksaan, diberi penuhi semua kebutuhannya, di akhirat juga akan selamat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia, begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Rabb mereka, sungguh binasalah kaum Ad umatnya Hud. Jadi maksudnya di sini Allah SWT ingatkan, jangan sampai terjerumus pada kesalahan yang sama, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sekarang banyak dai-dai kita yang terus mengingatkan, jangan buat syirik, jangan minta-minta ke kuburan, jangan pakai jimat, jangan ke dukun, syirik. Ini dosa yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Jadi masih banyak orang membangkang. Mereka siap tanggung sendiri konsekuensinya. Ya. Kemudian kita mundur ke surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 65 sampai 72, juga menceritakan kisah tentang Nabi Hud alaihissalam. Tadi saya pilih surah Hud terlebih dahulu, surah nomor 11.
Kita lewatkan surah nomor 7 karena saya ingin memilih dan memuliakan nama beliau. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam memang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Tidak semua nabi-nabi dalam Al-Quran disebutkan namanya ya. Kita tahu cuma ada beberapa nabi ya. Dimulai dari Nabi Yunus alaihissalam di surah nomor 10 misalnya. Terus Hud ini surah nomor 11. Kemudian ada surah Yusuf ya. Kemudian ada surah Ibrahim. Ini berentet semua nih surah-surahnya. Setelah itu baru Allah subhanahu wa ta'ala pindah ke surah Al-Anbiya, kisah nabi-nabi secara global, dan terakhir di surah nomor 47 baru Allah SWT sebutkan nama Nabi Muhammad sebagai surah. Jadi tidak semua, berarti menandakan ada pesan yang lebih penting yang harus atau yang lebih penting dibandingkan kisah nabi-nabi yang lain berhubungan dengan nama nabi-nabi yang disebutkan ini. Dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 65 sampai 72 berbunyi Allah berfirman dan kekal abadi dalam Al-Quran, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal kadhibin qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Terjemahannya Allah mengatakan, dan kepada kaum 'Ad kami utus Hud, saudara mereka sendiri. Ini sudah 2 kali Allah ulangi. Kenapa di sini ada penyebutan saudara mereka sendiri? Karena nanti kita kalau rentet terus kisah para nabi-nabi dan rasul, ada nabi-nabi dan rasul yang bukan diutus dari kaumnya. Sebagai contoh kisah Nabi Yunus, nanti kita akan bahas insyaAllah. Nabi Yunus diutus di satu wilayah namanya Nainawa, dan Nabi Yunus bukan dari orang Nainawa, bukan dari suku itu, dari negeri lain diutus. Nah kalau yang dari negeri yang sama, Allah menyebutkan begitu, saudara mereka, saudara mereka. Maksudnya mereka harusnya sudah lebih kenal Nabi itu. Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Kenapa masih bergantung pada selain Allah dan berhala-berhala itu? Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi justru orang yang menyampaikan kebenaran seperti Hud dianggap orang gila, orang pendusta, orang yang disakiti oleh Tuhan-Tuhan mereka, yang dikutuk gitu ya. Hud berkata, wahai kaumku, bukan aku orang yang berdusta. Mengatakan, wahai kaumku, bukan aku orang yang kurang waras, tapi aku adalah seorang rasul dari Rabb semesta alam. Sini penting ambil pelajaran teman-teman. Setiap orang menyampaikan kepada kita sebuah informasi, kita cerna. Kalau itu benar, tidak perlu kita perhatikan paras wajahnya, fisiknya, jabatannya. Benar kita ambil. Kalau salah kita tinggalkan. Setampan dan secantik apapun dan setinggi apapun jabatan seseorang, tapi kalau yang disampaikan kebatilan dan tolok ukur itu hak atau batil adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tolak kebatilan itu. Ya, jadi kita tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Makanya Nabi Hud mengatakan itu. Aku ini bukan orang kurang waras, cuma mengingatkan kalian, nggak boleh sembah-sembah berhala ini. Ya. Tapi aku adalah seorang Rasul dari Rabb semesta alam. Aku menyampaikan kepadamu amanah Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Makna terpercaya kata sebagian ulama tafsir, kalian tahu nasabku, kalian tahu bagaimana selama aku hidup aku adalah orang yang jujur. Dan semua nabi-nabi dan rasul itu memang adalah orang yang paling tampan, sempurna secara fisik, dan juga orang yang paling benar jalur nasabnya, paling mulia di sisi kaumnya gitu ya. Dan juga orang-orang yang punya kemampuan ya. Mampu maksudnya bukan orang yang susah hidupnya sehingga dianggap dia perlu untuk dicurigai, mungkin mengaku nabi untuk mencari harta misalnya.
Dan herankah kamu, kata Allah, bahwa ada peringatan yang datang dari Rabb-mu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia Allah menjadikan kamu wahai kaum Ad sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh. Maksudnya kalian menjadi orang-orang yang punya kedudukan di muka bumi. Dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan keperawakan. Ini yang dikatakan oleh para ulama tafsir, fisiknya kekar-kekar, besar-besar, tampan-tampan dan cantik-cantik. Keperawakan juga diberikan kelebihan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Nah di sini juga ada pelajaran penting ya. Banyak orang kadang-kadang kalau ditampan atau cantik, ini selalu diarahkan ke maksiat. Seakan-akan orang kalau baik, hadir di taklim, tampan atau cantik itu sayang gitu. Ya. Pernah dengar nggak itu? Kenapa takut-takut ngomong? Ya. Sayang banget nggak jadi artis. Ya. Anaknya cantik dan gagah, kenapa nggak diiklankan aja gitu? Jadi bukan malah disuruh tutup aurat, bukan malah disuruh hafal Quran. Jadi aneh. Kalau saya tersinggung dengan itu ya. Masa di taklim harus yang jelek-jelek saja gitu kan? Semua orang boleh hadir, ya. Karena memang fisik nggak dilihat. Kita kan nggak bisa milih ya. Kan kita lahir ya udah begini Allah ciptakan. Kalau penilaiannya itu karena fisik, itu luar biasa. Abu Lahab itu digambarkan orangnya putih, gagah, pipinya sampai ada kemerah-merahan. Karena dia satu keturunan sama Nabi, pamannya Nabi. Tapi nggak ada manfaatnya ketampanan itu. Seorang sahabat pernah digebukin oleh orang-orang kafir Quraisy, lalu dia mengatakan, saya melihat ada orang yang datang dari kejauhan dengan wibawa, bajunya bersih, tampan, putih, gagah, mengagumkan lagi menuju ke saya. Saya pikir dia ini orang kena wibawanya akan bantu saya. Ternyata dia adalah Abu Lahab. Ya. Dia malah menyuruh nambah siksaan. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Maka ingatlah teman-teman sekalian, Allah tidak melihat fisik kita. Dan Nabi SAW sudah ingatkan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak pernah menilai wajah kalian dan fisik kalian. Tapi Allah akan lihat hati dan amal kalian. Itu penilaiannya. Ya, jadi tidak usah khawatir dengan masalah kekurangan fisik atau fars wajah, tidak ada hubungannya. Yang buat itu adalah Allah. Tugas kita menunggangi itu untuk taat kepadanya. Selesai. Dikatakan maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Mereka berkata, kaum Ad, apakah kedatanganmu kepada kami hai Hud? Ya, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang selama ini atau biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Nah ini kaum Ad tidak mau mencerna apa yang Nabi Hud sampaikan. Sudah enggak minta bayaran. Terus kemudian diajarin agar meninggalkan berhala-berhala dengan rasional. Tidak ada manfaatnya. Enggak bisa bicara. Enggak bisa memberikan apa-apa. Tapi mereka tetap tidak mau. Bahkan mereka menantang Nabi Hud. Dan ini berbahaya ya. Tantangan-tantangan pada para nabi begini, kalau mereka enggak sabar, mereka mengiyakan dan berdoa sama Allah, terjadi sebagaimana Allah hukum kaum Ad yang kita lihat nanti. Dahsyat sekali hukuman dan siksaan yang datang kepada mereka. Hud berkata, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Rabb akan menimpa kamu. Maksudnya kalau kamu tetap dalam kekufuran. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat-buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk orang yang menunggu. Maksudnya nanti Allah akan buktikan. Maka kami selamatkan, kata Allah, Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Makna sampai ke akar-akarnya adalah Allah binasakan kaum Hud. Nanti akan kita bahas di bagaimana Allah siksa mereka. Angin didatangkan, Allah terbangkan mereka, lalu Allah jatuhkan sampai kepalanya putus. Siksaan yang luar biasa. Ya, luar biasa siksaannya. Dan Allah hancurkan mereka sampai ke tulang-tulangnya, hancur semua. Sampai digambarkan seperti pohon kurma yang sudah lapuk, gitu kan. Dan tidak ada satupun yang tersisa hidup, kecuali yang beriman saja. Itu yang maksud sini Allah mengatakan dan kami hancurkan sampai ke akar-akarnya. Nanti akan kita bahas teman-teman sekalian, salah satu pelajaran penting kita ambil, hati-hati dari azabnya Allah. Jangan dianggap remeh. Karena Allah itu kalau menyiksa alimun syadid, sakit dan keras gitu ya. Jadi jangan selalu dianggap remeh. Nanti akan kita bahas masalah itu setelah
kita selesaikan membahas dulu ayat-ayat mulia dari Al-Quran berhubungan dengan masalah ini. Selanjutnya surah Al-Mu'minun juga menceritakan kisah tentang Nabi Hud dan kaumnya. Surah nomor 23 ayat 31 sampai ayat 41. Yang bunyinya surah Al-Mu'minun ayat 31 sampai 41, "Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wa la in ata'tum basharan mithlakum innakum idhan la khasirun aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin in huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin qala rabbi ansurni bima kadzabun qala amma qalilin la yusbihunna nadimin fa akhadhathumus sayhatu bil haqqi faja'alnahum ghusaa'a fabu'dan lil qaumidz zalimin. Terjemahannya, kemudian setelah mereka kami menciptakan umat yang lain, maksudnya kaum 'Ad. Ini setelah kaumnya Nabi Nuh, ya. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul, maksudnya Hud, dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Maksudnya tunduk dan patuh. Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia. Ini berarti menandakan memang Allah berikan mereka selain fisik, harta, ilmu, kekuatan militer, semuanya berkumpul pada mereka. Allah gambarkan kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia. Orang ini, mereka berkata tentang Nabi Hud, orang ini Hud tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan apa yang kamu makan dan dia minum apa yang kamu minum. Dan sungguh jika kamu mentaati manusia seperti kamu, niscaya kamu ada masuk atau termasuk orang yang rugi. Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kubur? Ya, dakwah semua nabi-nabi, ada hari kebangkitan, ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Maka mereka mengatakan jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Ini pemuka-pemuka kaum 'Ad berkata kepada kaumnya, kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Di sanalah kita mati dan juga hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Dia tidak lain, Hud itu hanyalah seorang laki-laki yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Hud berkata, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Lalu dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Nanti kita bahas susunan ayat-ayat tentang masalah jenis-jenis siksaannya. Ya. Jadi ada yang menjelaskan tentang angin, ada yang menjelaskan suara mengguntur di sini ya. Lalu ada yang ayat mengatakan mereka dijadikan seperti sampah yang dibawa banjir. Ada yang mengatakan mereka seperti pohon kurma yang sudah lapuk. Semua ini karena kata ulama tafsir penggabungan semuanya. Udah angin kencang, suara mengguntur, ya. Kemudian mereka jadi sampah, mereka jadi pohon seperti kurma yang lapuk, kemudian mereka menjadi sampah yang seperti tidak ada nilainya. Ini surah Al-Mu'minun. Kemudian juga diangkat oleh penulis surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 123 sampai 135, masih kisah Nabi Hud alaihissalam. Tentunya dia sebenarnya bersambung sampai 140 ya. Tapi di sini penerbit membagi dua. 123 sampai 135 dulu berbunyi, "Kazzabat 'adunil mursalin idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin ajriya illa 'ala rabbil alamin atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banina wa jannati wa uyun inni akhafu 'alaikum 'adaba yaumin 'azim."
Kaum Ad telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa, tidak beriman dan tunduk kepada Allah? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak akan meminta imbalan kepadamu atas ajakanku ini. Imbalanku hanyalah dari Rabb seluruh alam. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Ini salah satu ciri mereka. Selain fisiknya, keperawakannya semua sempurna, mereka suka bangun bangunan-bangunan tinggi dan memperbanyak bangunan walaupun tidak dihuni, gitu ya. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Dan apabila kamu menyiksa, berperang, maka kamu lakukan dengan kejam dan bengis. Ini ciri-ciri mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah. Yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak. Juga kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab yang di hari yang besar. Ini menandakan di ayat ini dalam surah Syura 123 sampai 135 lebih banyak menyebutkan tentang ciri daripada dan kegiatan kaum Ad itu sendiri. Lanjutannya 136 sampai 160 di penerbit ini dipisahin supaya tidak terlalu panjang ayatnya. Maka qalu sawa'un 'alaina aw 'azta am lam takum minal wa'idin in hadha illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'adzabin fakadzabuhu fa ahlaknahum inna fi dhalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Mereka menjawab, sama saja bagi kami hai Hud, apakah engkau memberikan nasihat atau tidak memberikan nasihat? Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu dan kami sama sekali tidak akan diazab. Maka mereka mendustakan Hud lalu kami binasakan mereka. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Rabbmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Maksudnya harusnya diambil pelajaran. Nanti kita kalau rentet lagi kisah Nabi setelah Hud, gitu kan? Seperti kisah Nabi Saleh yang juga sama. Kaumnya kaum Tsamud. Kaum dari turunan Arab juga. Waktunya tidak terlalu jauh dengan Nabi kaum Ad. Tetap aja mereka kufur. Makanya saya bilang teman-teman, kisah-kisah ini kita ambil pelajaran. Jangan terjerumus di kesalahan yang sama. Karena hukumannya akan sama. Beriman justru sama balasannya. Akan selamat dan bahagia. Ya. Sudah pernah kita singgung Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum jema'in khulafaur rasyidin yang menjadi raja-raja kaum muslimin dan dikenang kisahnya sepanjang masa. Ini kalau bukan karena Islam tidak ada yang kenal. Di Mekah tidak akan dikenal. Tapi mereka mulia justru karena keislaman dan keimanan. Dan begitulah orang yang menjadikan Islam dan iman sebagai pegangannya. Pasti akan mulia. Sebagaimana Allah muliakan orang-orang sebelum kita. Orang yang membangkang, orang yang meragukan akan terhina. Orang-orang kafir, orang munafik. Itu semua pasti terhina. Dan binasa mereka kalau mereka tidak segera kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian surah Fussilat, ini 2 ayat saja, surah nomor 41 ayat 15 dan 16. Di mana Allah SWT menggambarkan فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi. Ini salah satu ciri mereka juga. Tadi sudah digambarkan di ayat sebelumnya, mereka kalau berperang mereka bengis dan kejam, ya. Memutilasi musuh, memotong-motong badannya, pokoknya menyiksa dengan sangat kejam. Di sini digambarkan mereka pun setelah itu menyombongkan diri. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan mereka suka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami? Karena mereka enggak pernah kalah dalam perang. Maka dalam dakwah Nabi Hud Allah sampaikan, tidakkah mereka memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan mereka, dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, dan kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas. Nanti jelaskan makna nahas itu di siksa-siksa yang menimpa mereka, ya. Karena
kami ingin mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Kata sebagian ulama, nanti kita gambarkan bagaimana dahsyatnya Allah menyiksa mereka, itu karena mereka memang juga kalau menyiksa manusia sama. Ya, al jaza min jinsil amal kaidahnya. Balasan akan sesuai dengan perbuatan seseorang. Antum suka gosipin orang, antum akan digosipin orang. Antum kasar sama orang, antum akan dikasari. Antum lembut dan baik sama orang, orang juga akan lembut dan baik. Itu sudah sistem, nggak akan berubah itu, ya, nggak akan berubah. Maka seperti itu balasannya. Jadi jangan sampai kita berpikir karena kita punya power, kita bisa menyiksa orang, kita bisa menzalimi. Akan datang nanti sistem yang Allah sudah buat, kita akan terbalas dengan hal yang sama, bahkan mungkin lebih dahsyat daripada itu. Oleh karena itu kita sebenarnya bukan bermuamalah dengan manusia. Ini cuma sebab saja. Tapi kita sedang bermuamalah dengan zat pencipta Allah yang mengatur semua kehidupan ini. Kemudian juga ada dalam surah Al-Ahqaf. Nah, Ahqaf ini nama wilayah mereka. Jadi kisah Nabi Hud ini diceritakan atas nama Nabi Hud, surahnya nomor 11. Juga atas nama wilayahnya mereka, Al-Ahqaf tadi. Kalau yang pegang bukunya di peta tulis besar itu Al-Ahqaf. Titiknya ada di antara Hadramaut dengan Oman. Itu Allah namakan, dan kota ini masih ada. Orang kalau lewat masih bisa lihat puing-puing peninggalan kaum Ad di sana. Allah namakan surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 21 sampai 25 juga masih menggambarkan kisah mereka. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Dan ingatlah Hud, saudaranya kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir, dan sungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah, aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpakan azab yang besar. Dari sini ada sebuah poin penting menggambarkan tentang wilayah mereka, itu wilayah bukit-bukit pasir. Dan juga di sini ada penyampaian Allah, dan telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelum dan setelahnya. Berarti memang bukan mustahil sebelum Nabi Hud ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi belum ada rasul. Karena rasul yang kedua diutus pada manusia setelah Nuh adalah Hud. Nabi Hud berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah, aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Lalu mereka kaum Ad berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari penyembahan Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Hud berkata alaihissalam, sesungguhnya ilmu tentang datangnya azab itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tapi aku melihat kamu adalah kaum yang suka berlaku bodoh. Maksudnya menolak sebelum mencerna gitu ya. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah mereka, tadi sudah kita sebutkan nama lembahnya Mughith ya. Mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan buat kami. Jadi mereka sebelum Allah siksa, maka Allah datangkan peceklik. Mereka kehabisan air sama sekali. Akhirnya tidak bermanfaat lagi fisik mereka, paras wajah mereka, postur tubuh mereka, kekuatan mereka karena kehabisan air. Tumbuh-tumbuhan mereka banyak yang kering, hewan-hewan mereka banyak yang mati. Maka mereka kehabisan ide karena tidak ada air sama sekali. Nah waktu itu mereka berharap turun hujan. Lalu karena mereka dalam kondisi begitu masih menantang Nabi Hud, datangkan siksa, mana yang kamu ancaman pada kami? Nabi sudah ingatkan, ini sudah peceklik loh, ini peringatan dari Allah, mereka nggak mau dengar. Maka Allah datangkan awan yang mirip seperti awan mendung, ya, mendung persis begitu kayak mau turun hujan biasa gelap langit. Nah mereka bilang, ini hujan sudah mau turun buat kami. Maka Allah mengatakan, bukan, tetapi itu adalah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya.
sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Nanti ini juga akan kita jelaskan tentang bagaimana Nabi SAW kalau melihat awan, beliau khawatir sekali. Pokoknya kalau sudah mendung, sebelum turun hujan Nabi gelisah sampai hujan turun. Karena beliau khawatir sekali, jangan ini ancaman seperti yang datang kepada kaum Ad. Nanti akan kita jelaskan itu. Kita selesaikan dulu sisa beberapa ayat di mana Allah menggambarkan tentang kaum Ad ini. Di antaranya surah Az-Zariyat surah nomor 51, 2 ayat 41 sampai 42. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramin. Dan juga kenanglah kisah kaum Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandahnya, bahkan dijadikannya seperti serbuk. Semuanya hancur dengan angin itu. Demikian pula Allah gambarkan dalam surah An-Najm, surah nomor 53 di 5 ayat, 50 sampai 55. Wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud fama abqa wa qauma nuh min qabl innahum kanu hum adlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha fa bi ala'i rabbika tatamara. Artinya dan sungguhnya dialah Allah yang telah membinasakan kaum Ad dahulu kala dan kaum Samud. Nanti ini kita bahas di kaum Nabi Saleh. Tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Allah tidak meninggalkan mereka. Dan juga kaum Nuh sebelumnya. Sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan durhaka. Dan perhara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Nanti akan kita bahas Nabi Lut juga. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpahnya. Maka terhadap nikmat Rabb manakah yang masih kamu ragukan? Maksudnya setelah Islam dan iman apalagi yang kalian lakukan? Nunggu juga dibinasakan seperti kaum-kaum ini? Nanti kita akan bahas di kisahnya kaum Nabi Lut ya. Di masa sekarang kaum LGBT ini banyak membahasakan itu. Mana? Terbukti itu kaum Lut disiksa. Kalau kita kan tidak disiksa sampai sekarang. Lucunya mereka tunggu disiksa dulu baru oh iya ya ternyata disiksa. Nunggu itu. Itu kan kebodohan namanya. Tidak ambil dari pelajaran orang-orang sebelumnya gitu ya. Sama dengan orang yang terus maksiat, khamr, narkotika, zina atau apa saja. Nggak ada kok. Saya sehat-sehat saya nggak disiksa. Lucu. Nunggu disiksa dulu baru akuin. Itu kebodohan namanya. Ya, kan? Saya minum ini makan itu nggak sakit kok. Masa nunggu sakit dulu baru ngakuin? Sudah diingatkan orang yang cerdas datang peringatan. Oh ya ini berarti nggak boleh. Ya udah, gunakan akal sehatnya. Sudah jangan dimakan, jangan dilakukan dan jangan seterusnya. Itu akan aman. Kemudian selanjutnya dalam surah Al-Qamar surah nomor 54 ayat 18 dan 22 Allah berfirman, "Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir." Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir fakaifa kana 'adzabi wa nudhur wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Kaum Mu'ad telah mendustakan, maka betapa dahsyatnya azabku kata Allah dan peringatanku. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kemudian surah Al-Haqqah surah nomor 69 ayat 6 sampai ayat 8. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fatara al-qauma fiha sar'a. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Dan ini kurang lebih terjemahan sebagian ulama tentang makna nahas ya tadi itu. Jadi dia 7 malam berturut-turut dan 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Tanda tanya, orang segala mencerna dengan akalnya. Tentu sudah tidak ada karena binasa semuanya. Kemudian surah Al-Fajr, surah nomor 89 ayat 6 sampai ayat
14. Ini yang terakhir diangkat oleh penulis berhubungan dengan kisah kaum Ad dan Hud alaihissalam. Surah Al-Fajr surah nomor 89 ayat 6 sampai 14 berbunyi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Tidakkah kamu hai Muhammad memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat kepada kaum Ad yaitu penduduk negeri Iram, ibu kotanya kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau bangunan besar yang membuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu, maka itu Rabbmu menimpakan cemeti azab kepada mereka, sungguh Rabbmu benar-benar mengawasi. Ini potongan ayat terakhir teman-teman, selalu jadikan pegangan ya. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Tuhanmu selalu mengawasimu. Antum kalau lagi ibadah, ada bisikan syaitan mau riya, Allah mirsad, sangat mengawasi. Allah tahu. Mau berbuat dosa, inna rabbaka labil mirsad. Allah selalu melihat dan mengawasi. Maka harus hati-hati sekali. Kata penulis tentunya, adapun kisah kaum Ad yang merupakan kaum Hud ini juga disebutkan dalam surah At-Taubah, Ibrahim, Al-Furqan, Al-Ankabut, Shad dan juga Qaf, surah Qaf. Ini masih banyak berarti ayat-ayat yang belum dibahas, tapi ini sudah mewakili dari apa yang harus kita ketahui tentang kaum Ad dan Nabi Hud alaihissalam. Kemudian ada poin selanjutnya dikatakan bahwasanya kaum Ad adalah kaum yang pertama kali menyembah berhala setelah terjadinya peristiwa angin topan Nabi Nuh. Ya. Nah ini yang menyebabkan Allah SWT sangat murka sama mereka karena mereka kembali menyembah berhala lagi. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu ini dosa yang paling Allah benci. Ya. Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-A'raf tadi ayat 69 ya, aw ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa dzkuru id ja'alakum khulafa min ba'di qaumin wa zadakum fil khalqi basta ya. Jadi dan berherankah kamu datang peringatan dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalangan sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu, ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh dan dia lebihkan kepadamu dalam kekuatan fisik tubuh dan juga keperawakan sampai akhir ayat. Intinya mereka adalah kaum yang pertama menyembah berhala, dan ini yang menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala murka pada mereka. Kemudian teman-teman sekalian, bagi yang pegang buku ada lembaran dari 176 sampai 193 itu memang saya lewatkan karena itu kembali Ibnu Katsir rahimahullah mulai merincikan terjemahan ayat-ayat yang tadi kita baca. Berikut beliau mengaitkan satu sama yang lain, dan ini tadi kurang lebih sudah saya coba simpulkan dan bahasakan pada saat kita terjemahkan ayat-ayat tadi. Jadi ini kita lewatkan, kita akan masuk insya Allah kepada lanjutannya gitu ya. Dan kita akan masuk di sini teman-teman sekalian tentang masalah di poin selanjutnya, kebinasaan kaum Ad dan turunnya malapetaka kepada mereka. Ibnu Katsir rahimahullah beranjak membahas tentang masalah surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 24 yang tadi surah 94 kita baca, yaitu falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihum fiha 'adzabun alim. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, mereka sempat berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan untuk kami. Maka Allah mengatakan, bukan, tapi itu adalah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya angin yang mengandung azab yang pedih. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, inilah awal mula ditimpahkan azab kepada mereka setelah sebelumnya berada dalam kekeringan dan kegersangan. Jadi biasanya Allah SWT itu untuk menyadarkan satu kaum, dikirim dulu seorang Nabi dan Rasul, sampaikan, yang beriman ya sudah aman. Kalau mereka yang memungkiri, ditegakkan hujah. Allah berfirman, ini loh bukti-buktinya, dicontohkan bukti penciptaan alam, bukti dirinya. Dia tidak mau terima, datang peringatan-peringatan lain lagi. Seperti contoh misalnya, datangnya ujian-ujian yang mereka tidak bisa lepas darinya.
penyakit yang merata, misalnya peceklik yang juga merata. Akhirnya mereka ngerucut kepada poin mereka harus meminta tolong. Kalau tidak nggak bisa. Nanti kita bahas di kisah Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun, sungai Nil, Allah ubah dari darah, kemudian mereka cari jalan, lempar tumbal di sungai Nil, mereka mohon kepada dukun-dukunnya, nggak pernah bisa. Ujung-ujungnya satu penasihat Fir'aun bilang, kita sudah lakukan semua, tinggal satu yang belum minta pada Tuhannya Musa. Hanya mereka ngerucut tuh, minta kepada Musa agar berdoa sama Allah diselamatkan dan berjanji kalau selamat maka akan beriman. Ternyata Musa berdoa depan Fir'aun dan selamat. Oh, sombong lagi. Ini kebetulan aja berarti. Atau ini sihirnya Musa. Allah datangkan katak lagi, penuh satu negeri Mesir. Nah, sama lagi kejadiannya. Allah datangkan serangga-serangga yang menghabiskan semua hasil panen mereka. Ujian demi ujian mereka selalu tepis saja. Nah, seperti itu keadaannya. Nah, Nabi kaum Hud, kaum Ad ini Allah sengaja datangkan. Mereka kan merasa kuat, mereka pintar. Lalu Allah datangkan satu ujian, kegersangan, tidak ada air, semua sumber mata air Allah tutup, habis semua kering. Kalau tidak ada air cuma 2-3 hari. Orang kalau tidak makan seminggu pun mungkin masih bisa tahan asal dia minum. Kalau orang tidak minum bagaimana? Susah gitu ya. Kalau kita minum aja air, betul kita lapar, tapi kalau minum air saja masih aman. Kalau sudah air nggak ada gimana caranya? Akhirnya mereka mau tidak mau mereka harus kembali kepada Nabi Hud. Nabi sudah ingatkan, kembali kepada Allah. Kalau tidak nanti datang azab loh. Nggak mau, tetap bangkang. Tetap tidak mau. Nah Allah datangkan awan, lalu mereka pikir, ini buktinya hujan mau turun. Maka Nabi Hud sudah ingatkan, bukan, ini azab. Hati-hati. Ya, mereka tidak mau. Mereka tetap menunggu air hujan itu. Nabi Hud dan kaumnya beriman dikeluarkan oleh Allah dari negeri itu, lalu Allah binasakan mereka. Lalu mereka memohon siraman air. Setelah itu mereka melihat gumpalan dari langit. Mereka mengira itu adalah awan hujan sebagai rahmat bagi mereka, padahal itu adalah azab yang pedih untuk mereka. Dan ini kata Ibnu Katsir adalah sesuai dengan permintaan mereka. Di antaranya Al-Ahqaf ayat 22, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ya, datangkan saja ya siksa yang kamu ancamkan kepada kami itu, hai Hud, gitu ya. Seakan-akan mereka mengatakan kalau engkau termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur. Baik, di sini kita masuk kepada jenis siksaannya, yang rinciannya itu di dalamnya di halaman 199 Allah rincikan, walaupun ayat tadi sudah kita baca ya, tapi di sini dikerucutkan oleh Ibnu Katsir, surah Al-Haqqa ayat 7, surah nomor 69, sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyati ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong ataupun lapuk. Mungkin ada yang berkata, Ustaz kenapa enggak sehari aja? Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan pada mereka ya, sehingga mereka bukan langsung Allah matikan dalam hitungan detik. Sebenarnya bisa saja Allah hukum hitungan detik habis semua. Seperti kita biasa lihat kalau gempa bumi ya. Kalau gempa bumi terjadi, terus tiba-tiba hitungan detik ada bangunan rubuh, ada orang mati tiba-tiba. Tapi ada yang Allah selamatkan. Supaya dia bisa lihat, oh ini ambil pelajaran. Tapi kaum Ad, Allah SWT biarkan mati berapa orang dulu di hari pertama, di paginya, di siangnya, di sorenya, di malamnya. Tapi angin non-stop. Besok pagi mereka dalam kondisi mereka kedinginan, ada yang sembunyi di dekat gunung-gunung, lalu mereka pagi hari lihat itu gelimpangan yang lainnya, lalu mereka juga dikena lagi angin itu sampai habis semua. Tujuannya sampai yang terakhir mati tetap melihat siksa itu ya, jadi salah satu hikmahnya. Dan di saat itu mereka menyesal, ada yang menyesal tapi tidak manfaat lagi ya. Penyesalan di saat azab sudah menimpa itu sudah tidak ada gunanya ya. Boleh dikatakan oleh Ibnu Katsir, artinya angin yang sangat dingin dan kencang itu berhembus secara terus menerus dan berkelanjutan. Lalu Allah bilang di lanjutan ayat atau di ayat 7 tadi Al-Haqqa, fataral qauma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang kurma yang telah kosong atau lapuk. Mereka diserupakan dengan batang pohon kurma yang tidak berkepala. Ya,
Yang lapuk itu berarti batang kurma itu ditebas bagian atasnya, tidak ada, tinggal batangnya saja. Yaitu digambarkan, kata Ibnu Katsir, karena angin tersebut datang dan menerpa seseorang hingga menerbangkannya ke udara, kemudian menjatuhkannya dengan posisi terjungkir sehingga kepalanya mengenai tanah lebih dulu dan terpisah dari tubuhnya hingga yang tersisa hanya badan tanpa kepala. Itu jenis siksaannya. Adab yang diterima oleh kaum Ad ini disebutkan juga dalam Al-Quran sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qamar, surah Al-Qamar, surah nomor 54 ayat 19, Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus. Yaitu pada hari nahas ketika Allah SWT menimpakan azab secara terus menerus dan tidak terputus-putus. Maksudnya nahas itu berarti non-stop. 24 jam anginnya sama kencangnya, suaranya sama, dan per detiknya selalu ada orang yang meninggal di depan yang lainnya sehingga mereka melihatnya. Ada juga tentu tambahan penjelasan ulama tentang masalah agar mereka merasakan siksa yang pedih. Jadi kena angin, kedinginan sekali menggigil, mereka sampai tidak tahan lagi, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur, tersiksa, baru mereka mati habis itu. Nah seperti itu terus jenis siksaannya. Dikatakan dalam surah Al-Qamar ayat 20, tanzi'un nasa ka'annum ajazu nakhlin munka'ir, yang membuat manusia bergelimpangan, mereka bagikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, orang yang berpendapat bahwa hari nahas yang terus-menerus adalah hari Rabu, ada sebagian orang menganggap Rabu hari sial ya, dan yakin dengan pendapat itu berarti dia telah melakukan kesalahan dan menyalahi Al-Quran. Karena dalam firman Allah, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ, dan kami tiupkan angin yang bergemuruh kepada mereka pada beberapa hari yang nahas ya. Maksudnya beberapa hari yang terus menerus, jadi bukan hari Rabu. Karena tidak boleh kita berkeyakinan ada waktu yang sial ya. Nah, di Indonesia ini ada sebagian wilayah kadang-kadang menganggap hari Selasa sial misalnya ya, atau tanggal tertentu sial. Itu tidak ada dalam prinsip orang Islam ya, harus kita hilangkan. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, hadis sahih, Allah berfirman, la tasubud dahr fa innid dahr. Jangan kalian menyalah-nyalahkan waktu ya, karena aku adalah penciptanya. Jadi jelas tidak ada namanya hari sial. Yang ada adalah hari lebih baik daripada hari yang lain iya, tapi hari sial itu enggak ada ya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, sebagaimana diketahui bersama, angin itu berlangsung selama 8 hari berturut-turut. Seandainya kesialan itu hanya terjadi pada hari-hari sendi tertentu, berarti seluruh hari dipenuhi dengan kesialan. Hal itu jelas diungkapkan, ya, tidak diungkapkan oleh seorang pun, tapi yang dimaksud adalah ayyamin nahisat, atau yakni kesialan atas diri mereka. Kemudian juga dikatakan wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Ini salah satu jenis siksaannya, Az-Zariyat ayat 41, dan juga pada kaum 'Ad kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Berarti angin di sini ada dua ya. Ada angin yang menghembus untuk rahmat karena rahmat Allah ya, dan juga ada angin yang membinasakan. Maksudnya angin kata Ibnu Katsir yang tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Karena ia tidak membawa awan maupun menerbangkan serbuk sari pada suatu pohon, tapi adalah angin yang mandul yang tidak membawa kebaikan sama sekali. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Az-Zariyat 42, ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilandahnya, bahkan dijadikannya seperti serbuk, yakni seperti kata Ibnu Katsir hancur berantakan, tidak kekal dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Di dalam Sahihain Nabi SAW bersabda dari hadits Ibnu Abbas, nusirtu bis saba wa uhlikat adum bid dabur. Aku ditolong dengan angin timur sedangkan kaum Ad dibinasakan dengan angin barat. Kalau maknanya seperti apa Allahu a'lam, karena di sini Ibnu Katsir juga tidak rincikan, tapi Nabi SAW menjelaskan di sini kalau memang kaum Ad dihancurkan dengan angin yang Allah ciptakan untuk menyiksa, diistilahkan dengan ad-dabur gitu ya. Kemudian juga Ibnu Katsir masih menjelaskan Al-Ahqaf ayat 21, zahir daripada ayat yang maksud kaum Ad dalam ayat ini adalah kaum Ad yang pertama, karena nanti ada turunan-turunan Arab juga yang masih menggunakan istilah Ad, tapi bukan mereka yang dimaksud. Karena kaum Ad yang pertama mereka sudah dibinasakan semua oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menonton sampai habis. Dari kisah ini kita belajar, kesombongan dapat menghancurkan manusia. Sedangkan kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran akan selalu dimuliakan oleh Allah. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian agar mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.